Satihoto Namo Buddhaya. Selamat malam yang kami muliakan Bhikkhu Sangga, yang kami hormati Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedama. Senang sekali rasanya pada hari ini, Kamis 15 Januari 2026, kita semua dapat mengikuti Dhamma Sakaca Online Season 7 Episode 2 yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki melalui media Zoom dan siaran langsung Dhamma Meta Jember. Sebelumnya, perkenalkan saya Kema Devi yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Sebelum kita mulai Dhamma Kaca Online, ada baiknya kita menghormat kepada Sang Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata. Bapak Ibu dimohon untuk dapat bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Baik, Dhamma Kaca Online pada hari ini akan diisi oleh Pandita Insinyur Bumi Horas dengan topik Bahaya Keangkuhan. Untuk itu, marilah kita simak profil beliau. Baik, Pak Insinyur Bumi Horas saat ini sebagai Ketua PC Magabudi Kota Makassar. Lalu beliau juga sebagai Ketua Dayaka Sabha Wihara Sasana Dipa. Beliau juga aktif sebagai penyuluh agama Buddha non-PNS Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan juga merupakan seorang penyuluh informasi publik Kominfo Kota Denpasar. Baik, Eh, demikianlah profil dari Romo Insinyur Bumi Horas. Untuk selanjutnya, marilah kita sapa secara bersama-sama Romo Bumi. Namo Buddhaya Romo, selamat malam. Namo Buddhaya, Bu Kema Dewi, Namo Buddhaya. Malam, Bagaimana kabarnya hari ini Romo? ya baik-baik. Semoga Bu Kema juga baik-baik, teman-teman juga semua dalam keadaan sehat. Ya Romo. Baik, eh, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi kita bersapa ya. Mungkin nanti Romo bisa bersapa juga sama teman-teman yang mendengarkan hari ini. Untuk selanjutnya waktu saya persilakan kepada Romo untuk mulai Dhamma Kaca Online. Silakan Romo. Ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita membahas Dhamma bersama-sama, mari kita mengagungkan Sang Guru Agung dengan membacakan Wandana Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik, selamat malam teman-teman semua. Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Ya, eh, jadi ada beberapa profil yang mungkin harus diralat, karena untuk penyuluh PNS, setahu saya kalau untuk Kota Makassar itu berakhir Desember 2025 lagi, dan program ini tidak dilanjutkan oleh Pembimas,
Ya, jadi otomatis penyuluh Kominfo juga mungkin tidak berlanjut seperti itu. Ya, kemudian tadi Bu Kema mungkin membacakan Kota Denpasar. Ini saya asalnya dari Kota Makassar. Ya, oke. Baik, teman-teman, saya akan izin ya, saya share slide kita hari ini. Kita akan sama-sama membahas tentang bahaya keangkuhan. Nah, teman-teman, di dalam Dhammapada tercatat kisah 2600 tahun lalu ya. Eh, di zaman Buddha ada seorang biku yang namanya Culasari. Nah, biku ini senang sekali dengan kemampuannya itu pergi mengobati orang-orang ya. Jadi karena orang-orang ya biasalah perumah tangga kayak kita ini kan suka kalau bikunya agak unik begitu ya. Jadi akhirnya Culasari ini menjadi terkenal dan selalu mendapat banyak perolehan. Nah, jadi umat ngomong dari satu ke satu, akhirnya Culasari ini terkenal dengan pengobatannya. Nah, karena terkenal, otomatis perolehannya juga menjadi banyak. Jadi Culasari ini banyak pengagumnya dan sering mendapatkan barang-barang makanan yang enak, ya. Nah, satu waktu Bante Culasari ini ketemu dengan Bante Sariputta, kemudian menawarkan bagian makanan enak-enaknya yang dia dapat, ya. Tetapi Bante Sariputta karena mengetahui bahwa eh, Culasari ini mendapatkan penghidupan dengan cara yang salah, ya. Bante Sariputta tidak mau menerima pemberian atau pembagian dari Culasari, ya. Bante Sariputta cuma meninggalkannya. Dan ketika para biku yang lain tahu, kemudian menceritakan kepada Sang Buddha. Sang Buddha kemudian membabarkan di dalam Dhammapada kata-kata seperti ini, ya. Para biku, seorang biku yang tidak tahu malu, itu buruk dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dia sombong seperti seekor gagak. Dia menghidupi diri dengan cara yang melanggar peraturan dan hidup dalam kenikmatan. Di sisi lain, kehidupan bagi seorang biku yang memiliki malu tidaklah mudah. Ya. Hidup ini mudah bagi orang yang tidak tahu malu, yang suka menonjolkan diri seperti seekor burung gagak, suka memfitnah, tidak tahu sopan santun, pongah, dan menjalankan hidup kotor. Hidup ini sukar bagi orang yang tahu malu, yang senantiasa mengejar kesucian, yang bebas dari kemelekatan, rendah hati, menjalankan hidup bersih dan penuh perhatian. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kisah ini sebenarnya untuk biku, ya. Kita tahu para Bante itu kan sudah memang keinginan mereka sedikit. Nah, kenapa Culasari bertindak seperti itu? Karena dengan menggembar-gemborkan kemampuan untuk mengobatinya, walaupun ia tahu mungkin itu melanggar winaya, ya, tapi dia kan memperoleh penghasilan dengan lancar, ya. Jadi namanya top dan sebagainya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai perumah tangga, kita kan lebih longgar dari seorang biku. Nah, apakah kita juga pernah mengalami hal-hal seperti itu? Artinya, kadang-kadang kita itu sombong atau angkuh dalam hal banyak hal, ya. Apakah pendidikan kita, apakah kelahiran kita, apakah harta kita. Nah, nanti hari ini kita sama-sama membahas bahwa ternyata Sang Buddha banyak sekali membahas tentang keangkuhan itu sendiri, ya. Dan di akhir nanti kita akan mengetahui bahwa kenapa keangkuhan itu sendiri adalah satu hal yang berbahaya, karena nanti kita akan lihat bahwa seorang anagami pun, ya, karena masih memiliki mana, maka sangat susah untuk mencapai yang namanya nibbana, ya. Jadi ini eh, keangkuhan itu kalau kita lihat
kita amati, kita cermati, itu tidak bisa hilang dengan tiba-tiba. Jadi itu harus eh, pelan-pelan dihilangkan ya. Jadi kekotoran batin yang sangat halus. Nah, Bapak Ibu, saya melanjutkan ya. Jadi seperti Culasari ini, dia bangga karena dia memperoleh penghasilan banyak ya. Dia dia senang, dia menggambar-gemborkan dan seterusnya. Jadi promosilah kiri kanan seperti itu ya. Bisa lewat rumah tangga, bisa lewat yang lainnya seperti itu. Nah, mana ini artinya di dalam bahasa Sanskerta mana ya eh, diterjemahkan sebagai kesombongan atau keangkuhan. Nah, ini didefinisikan sebagai pikiran yang membengkak yang membuat apapun yang cocok seperti kekayaan atau pembelajaran menjadi dasar kebanggaan. Nah, itu akan menciptakan dasar untuk tidak menghormati orang lain dan terjadinya penderitaan. Jadi mana itu selalu membandingkan, ya, membandingkan diri kita dengan yang di sekeliling kita. Di sini kesombongan adalah khayalan, menganggap, membayangkan, kemudian dia memiliki keangkuhan sebagai karakteristik. Ya, jadi saya ini siapa? Ya, kemudian pujian sebagai fungsi, artinya orang kenapa banyak yang melakukan hal-hal yang tentunya eh, kategori yang tidak baik, dilandasi oleh kesombongan, itu sebenarnya fungsinya untuk mendapatkan pujian, ya, tanpa disadari. Jadi ada keinginan untuk mengiklankan diri, ya, sebagai perwujudan bahwa kita itu eksis, kita itu ada, ya. Kemudian mana ini sebenarnya adalah bentuk lain dari keserakahan, ya. Dan ini harus dianggap sebagai bentuk kegilaan, ya. Kenapa disebut kegilaan? Karena seseorang kalau serakah, ya, dia akan menghalalkan segala cara, ya. Oke. Mana timbul karena membandingkan diri dengan orang lain. Jadi ada tiga cara melihat. Orang-orang yang memiliki mana cenderung bersikap sombong, memandang sebelah mata ketika mereka unggul dalam status, hmm, kekayaan, pengetahuan, kesehatan, dan lain-lain. Mereka berpikir tinggi akan dirinya sendiri dan memandang rendah orang lain. Ya, bahkan kalau misalnya derajatnya juga sama, ya. Jadi kan kalau Bapak Ibu teman-teman bisa membandingkan, ini ada posisi kita dibandingkan dengan orang lain itu ada tiga posisi, ya. Jadi kalau dia ada di atas, paling atas, maka yang lain dia melihat itu di bawah. Tapi kalau dia berada di tengah, nah pandangan yang muncul itu adalah orang lain itu tak ada bedanya dengan kita. Kita juga punya seperti yang mereka miliki, ya. Nah, kemudian kalaupun dia di bawah, kita tidak perlu menghiraukan status atau kekayaan mereka. Kita kan makan apa yang kita punya, mendapatkan hasil dari keringat kita sendiri. Mengapa kita harus bersimpu di hadapan mereka? Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya, ya. Jadi mana itu kesombongan muncul karena membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kenapa? Karena kita selalu mengedepankan ego kita. Siapa saya gitu? Siapa kalian? Siapa Anda gitu, ya. Nah, mana atau kesombongan atau keangkuhan atau membandingkan diri dengan orang lain ini itu bisa timbul karena jati mana, angkuh karena kelahiran, ya. Jadi kelahiran di keluarga presiden misalnya atau kerajaan gitu, ya. Karena kelahiran dia menjadi wah, saya kan ini anak raja, saya kan anak orang kaya, saya akan ini anak pejabat gitu, ya. Atau ras, wah saya kan ini ras unggul, yang lain kan tidak gitu, ya. Kemudian ada juga keangkuhan karena harta. Keangkuhan karena harta ini apa? Kita merasa, wah, saya kan banyak ya, investasi kiri kanan, rumah banyak, mobil banyak, seperti itu ya. Sehingga timbul keangkuhan bahwa
kita lebih banyak dari orang lain seperti itu, ya. Kemudian keangkuhan karena pendidikan, ya. Banyak orang karena pendidikannya tinggi, itu dia merasa apa ya, derajatnya tinggi sekali, ya. Saya kebetulan di Makassar itu kan buka toko komputer. Jadi satu waktu ada seorang profesor, profesor yang mengajar di kampus, ya. Itu bawa printer. Nah, waktu bawa printer begini kan setelah dilayani dan sebagainya, dia merasa kurang, jawaban-jawaban kita itu kurang memuaskan dia. Sehingga dia bertanya, kalian nggak tahu saya ini siapa ya? Nah, jadi kita cari tahu, ya memang Bapak kenapa, Bapak siapa gitu. Saya ini profesor, saya ngajar di sini, sini, sini gitu. Ya, ya kenapa dia merasa tinggi? Karena dia berpikir dia mungkin sudah S2, sudah S3, seperti itu. Ya, padahal itu kan masalah waktu. Orang juga belajar juga bisa sampai S2, bisa sampai S3, tapi tidak harus angkuh begitu. Ya, karena secara pendidikan mungkin mereka tinggi pendidikannya, tetapi secara etika justru ketika dia menunjukkan keangkuhan, dia merendahkan dirinya sendiri sebenarnya, ya. Oke. Di dalam Dhamma juga dikatakan ada dua cara memperoleh pengetahuan. Yang pertama cara rendah. Jadi kalau kita belajar Dhamma, ya, belajar dengan keinginan yang serakah, kebencian dan kesombongan, belajar dengan pengharapan, wah kalau saya jadi terpelajar, banyak pengetahuan, nanti saya akan jadi terkenal, gitu ya. Jumlah penyantungku akan meningkat, aku akan mendapatkan makanan enak, jubah bagus. Ini sebenarnya untuk para biku ya. Tetapi kalau perumah tangga, apakah mengalami ini? Ya sebenarnya lebih luas lagi. Kenapa? Karena tidak ada batasan untuk perumah tangga, ya. Jadi eh, bisa mendapatkan perolehan, mendapatkan harta dan sebagainya, ya. Aku harus lebih tinggi dari orang lain. Aku tidak akan peduli dengan siapapun. Aku bisa melakukan apa yang ku mau, ya. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu eh, dengan keinginan untuk menonjolkan diri, dengan keinginan untuk agar orang kenal gitu, ya. Jadi bisa saja yang terjadi adalah misalnya pergi ke rumah duka, awam manggala, foto, posting lagi kiri kanan ya. Eh, Pergi baca parita, posting lagi kiri kanan, seperti itu. Jadi bagaimana caranya mengiklankan diri itu bahwa eh, kita itu penuh pelayanan, seperti itu. Ya. Nah, di sini teman-teman harus sadar apakah pada saat memposting itu, ya, memberitakan diri kita masing-masing, sebenarnya itu apakah untuk menunjukkan empati kita kepada orang-orang yang mengundang, atau karena sebenarnya kita mau tampil, karena didorong oleh keserakahan, ya. Atau kadang-kadang seseorang memposting juga karena kebencian, dia nggak suka sama orang tertentu, kemudian postingannya dia posting, ya. Dan yang paling sering itu yang kita alami apa? Kalau ada berita-berita yang bagus, yang ini jari kita itu cepat sekali. Kita berusaha memposting sebelum orang lain posting, gitu, ya. Padahal sumbernya sama, seperti itu. Oke. Jadi cara rendah yang dimaksud yang di atas ini, cara mulia itu bagaimana? Bagi seorang biku, mereka belajar jadi Gantadura, ya, belajar naskah Pali dengan pengharapan, jika aku telah mencerna naskah Pali, aku harus benar-benar memahami Dhamma. Dan aku akan mengajar kepada orang lain dan aku akan selalu bercermin pada naskah Tipitaka dan memperbaiki, memurnikan dan meluruskan pikiranku serta menjadi mulia. Nah, sama seperti kita perumah tangga, ketika kita belajar Dhamma, ya, sebenarnya bukan untuk berdebat di media sosial, ya, bukan untuk menunjukkan bahwa kita yang paling pintar, kita yang paling benar, tetapi sebenarnya agar bisa memahami Dhamma dan praktek dengan lebih baik. Justru semakin seseorang belajar, mereka biasanya harusnya harusnya mereka bisa menjadi lebih rendah hati, ya. Di dalam kisah-kisah zaman dulu, keangkuhan kenapa disebut berbahaya?
karena keangkuhan, karena selalu membandingkan diri dengan orang lain, itu bisa membuat seseorang itu melakukan banyak hal-hal buruk. Ya, Dewa Data ini salah satu contoh. Bante Dewa Data itu bersama-sama dengan 6 pangeran-pangeran lain, sepupu-sepupunya, itu kemudian menjadi biku, ya, di bawah Buddha Gotama. Tetapi Sang Buddha sendiri ketika mendapatkan santunan yang begitu banyak, penghormatan dari umat yang begitu banyak, juga sepupu-sepupunya yang lain, ya, jadi Bante Anuruddha, Bante-Bante yang lain yang sama-sama 6 pangeran itu, tinggal Dewa Data yang kurang penyokongnya, ya. Nah, Dewa Data ini karena merasa, saya kan juga keluarga dari Pangeran Siddhartha, yang sekarang sudah menjadi Buddha, ya. Kok saya nggak disokong-sokong gitu. Selalu kurang perolehannya. Yang disokong itu ya yang pangeran-pangeran lain yang sekarang jadi biku, Buddha, ya. Akhirnya eh, dia kemudian melakukan hal-hal buruk, ya. Apa yang dia lakukan adalah dia berusaha mempengaruhi Raja Ajatasattu. Nah, Bante Dewa Data ini dikatakan menguasai jana sampai 8, Bapak Ibu. Artinya, Bante Dewa Data ini sebenarnya makhluk 3 akar yang kemampuannya luar biasa sehingga bisa mencapai jana. Ya, dikatakan Dewa Data ini memiliki Idiwida Putu Jana, kemampuan batin tetapi masih sebagai Putu Jana atau orang yang belum membersihkan kekotoran batin. Ya, nah apa yang terjadi? Karena mengharapkan perolehan yang lebih, Dewa Data ini kemudian berpikir Raja Bimbisara itu sudah menjadi murid Buddha. Raja-raja lain juga sudah menjadi penyantun Buddha. Bagaimana caranya? Dia harus bisa mempengaruhi, dia melihat, oh ada Raja Ajatasattu, ya, Pangeran Ajatasattu yang belum jadi raja. Dia berpikir bagaimana caranya saya bisa mempengaruhi Pangeran Ajatasattu ini. Satu waktu Dewa Data kemudian menyalin rupa menjadi seorang satu anak kecil, ya, di mana anak kecil ini penuh ular yang mengelilingi tubuhnya. Nah, kemudian dengan kesaktiannya, Bante Dewa Data kemudian anak kecil ini duduk di pangkuan dari Ajatasattu. Ya, jadi Ajatasattu awalnya melihat ada anak kecil yang terbang-terbang, kemudian dengan penuh ular, kemudian tiba-tiba anak kecil itu eh, mendekat dan eh, muncul di hadapan Raja Ajatasattu. Kemudian ketika dia berpikir, wah ini apa? Eh, Anak kecil ini kemudian berubah wujud menjadi Dewa Data. Ya, jadi itu sangat membuat terkesan. Sehingga Ajatasattu kemudian mengangkat Dewa Data ini menjadi gurunya. Ya, setiap hari Dewa Data kemudian disantuni. Ya, makanannya enak-enak dan sebagainya itu di dalam kitab dikatakan dia memberikan 500 porsi makanan yang enak-enak kepada Dewa Data dan eh, para biku yang sama-sama mengikuti Dewa Data. Ya, nah, Bapak Ibu teman-teman, kenapa para biku juga ada yang mengikuti Dewa Data? Karena santunan dari Raja Jatasattu ini luar biasa, ya. eh, Luar biasa banyak sekali dan enak-enak sehingga eh, ada murid dari Buddha Gotama yang kemudian karena berteman dengan murid dari Dewa Data kemudian diajak datang ayo makan di sini, ya, jadi eh, murid itu sambiku kemudian juga mencicipi, ya. Walaupun nanti setelah ketahuan Sang Buddha menegur murid tersebut, ya. Nah, Dewa Data sebagai contoh seorang yang penuh keangkuhan, itu berusaha memuji dirinya sendiri ketika suatu waktu terjadi percobaan untuk membunuh Buddha dengan memabukkan Raja Nalagiri.
Nah, tetapi karena Sang Buddha bisa menundukkan gajah Nalagiri dengan cinta kasih, akhirnya perolehan Dewa Data itu mulai menyurut. Apa yang terjadi? Dewa Data kemudian bersama-sama dengan Kokalika menjalankan aksi saling memuji. Ya, kenapa saling memuji? Untuk menunjukkan bahwa yang satunya itu orang mulia loh, ya. Kan kalau orang-orang dari dulu sampai sekarang kan selalu dikatakan kalau menanam jasa ke orang-orang mulia itu nilainya tinggi sekali, ya. Jadi Kokalika ini ngomong ke orang-orang di satu sisi, wah Thera Dewadatta itu keturunan Mahasamata, Raja Agung, ya, eh, bangsawan, ahli dalam sejarah, kemudian penujana, seorang pembicara baik, ya. Nah, dia memuji Dewa Data. Kemudian di tempat lain, Dewa Data juga melakukan hal yang sama. Dia juga memuji Kokalika, ya. Berasal dari keluarga Brahmana, mengikuti dan menjalani kehidupan suci dan seterusnya, ya. Berikanlah derma kepada Kokalika. Nah, mereka mengembara selalu dengan saling memuji dan hasilnya apa? Bapak Ibu teman-teman, mereka kemudian mendapatkan dukungan kembali, ya. Jadi ini sama mungkin kisah kenapa ada kisah di Thailand itu para biku itu dengan begitu mudah mendapatkan dukungan dari umat karena biasanya kan umat tahu teori bahwa yang mengetahui seseorang arahat itu pasti dia sudah arahat seperti itu ya. Jadi tingkatannya sama. Jadi yang dilakukan Dewa Data dan Kokalika ini sama. Mereka saling mendukung, saling memuji, walaupun sebenarnya pujian itu palsu. Ya. Nah, jadi karena ingin dihargai, salah satu bentuk dari mana atau keangkuhan, ya, ingin dihargai, akhirnya Dewa Data ini menghalalkan segala cara, ya, termasuk eh, berupaya sampai membunuh Sang Buddha. Banyak upaya yang dia lakukan, ya. Dia merasa sakit hati karena Sang Buddha selalu dihormati, sedangkan dia itu tidak. Padahal mereka cuma sepupu gitu, ya. Pandangan dia itu sepupu. Nah, jadi satu waktu di bawah bimbingan Dewa Data ini banyak kaum Titiya yang bergabung ke Dewa Data, ya. Dan kemudian Buddha menugaskan Bante Sariputta dan Moggallana untuk mengambil murid-murid apa mengembalikan murid-murid itu ke jalan yang benar, ya. Nah, bukan cuma dalam kelahiran ini Bante Dewa Data itu selalu cemburu atau selalu merasa tersaingi oleh Sang Buddha, ya. Dalam kehidupan-kehidupan lampau pun diceritakan dalam kisah Wiragajataka ini bagaimana Dewa Data ini berusaha menyaingi Buddha dalam segala cara, ya. Kenapa bisa? Karena keangkuhan, ingin merasa dihargai, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu, apakah di dalam diri kita juga ada seperti itu, ya? Jujur saja, sebelum kita mencapai yang namanya kesucian, bahkan anagami pun rantai terakhirnya itu mana itu masih ada, ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada kisah gagak air, ya. Eh, kalau Bapak Ibu lihat dari awal, kenapa Sang Buddha suka menggunakan kata gagak ya, ya. Jadi burung gagak ini, kenapa Sang Buddha suka menggunakan burung gagak ini? Bapak Ibu masih ingat yang pertama kita masuk tadi, Sang Buddha mengatakan seperti ini. Seorang biku yang tidak tahu malu itu dia sombong seperti seekor gagak, ya. Kemudian di Wiraka Jataka itu juga pembandingnya adalah gagak, ya. Bagaimana kisahnya? Di sini ada seekor gagak yang bukan gagak air, yang tidak bisa berenang di dalam air, ya. Tapi karena ingin menyaingi Wiraka yang seekor gagak, tapi gagak air, akhirnya dia harus meninggal karena tenggelam, ya. Nah, kenapa Sang Buddha banyak menggunakan perumpamaan gagak? Dikatakan gagak itu pintar. Nah, Bapak Ibu, ternyata setelah saya cari-cari di Google, ya, ternyata gagak itu memang burung yang cerdas, ya. Saya izin
share satu video ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana gagak itu ternyata burung yang memang burung yang cerdas ya. Oke. Ada kelihatan seekor burung gagak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, kita kita nonton ya. Dari video ini nanti kita akan lihat bahwa memang kenapa Sang Buddha selalu menggunakan perumpamaan burung gagak. Karena ternyata burung gagak ini dari eksperimen modern, ya, itu ternyata burung yang pintar, ya. Nah, seperti yang kita tahu dari teori dasar, pengetahuan, kecerdasan, semakin pintar seseorang, maka keinginan dia untuk dihargai itu semakin tinggi, ya. Sehingga keangkuhan itu bisa, Eits, sehingga keangkuhan itu bisa muncul di dalam dirinya, ya. Selalu ingin dihargai. Ketika dia tidak dihargai, dia bisa merasa diremehkan seperti Dewa Data, ya. Nah, jadi oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian sama kisah Cula Pantaka dan Jambukatera di 2600 tahun lampau juga. Cula Pantaka ini dia terlahir sebagai seorang biku yang dikatakan punya apa ya, idiot lah, ya. Jadi tidak bisa menghafal beberapa apa namanya, beberapa kalimat, beberapa syair. Kenapa? Karena karma buruk yang dia lakukan yaitu dulunya dia ini merupakan seorang biku yang cerdas, tapi dia pernah mencemooh dan menertawai seorang biku yang dungu yang sedang meresapi suatu cerita pendek dalam ingatannya. Tetapi saking saking kata-katanya itu tajam, ya, cemoohannya itu betul-betul kena sasaran. Sehingga biku yang dikata-katai tersebut tidak mampu mengingat ataupun mengulang cerita pendek itu, ya. Jadi kalau kita lihat, eh, kenapa seseorang bisa mencemooh sampai melukai seseorang, itu karena dia ingin dihargai bahwa dia itu cerdas dan sebagainya gitu, ya. Kadang-kadang kan kita eh, pernah melihat banyak peristiwa di mana seseorang itu ditegur di depan umum, ya. Padahal sebenarnya menegur seseorang di depan umum itu dalam Dhamma dikatakan bukanlah waktu yang tepat, bukan saat yang tepat. Jadi kalau mau memberi masukan kepada seseorang, itu bagus sekali kalau misalnya, ya, itu disampaikan diajak berdua seperti itu, ya. Jadi tidak ada orang lain gitu. Jadi bisa ditahan dulu. Tapi ya apa yang dilakukan Culapataka ya tentunya supaya orang lain tahu bahwa oh ternyata yang menegur ini cerdas seperti itu, ya. Nah, ternyata dalam kehidupan sekarang dia terlahir menjadi seperti itu, ya. Nah, Jambukatera juga seperti itu. Jambukatera ini kisahnya ini karena dia merasa tersaingi dengan adanya biku asing, biku pendatang. Iya, mohon maaf. eh, Sedikit agak terganggu tenggorokan saya, ya. Jadi Jambukatera ini dia merasa tersaingi dengan biku pendatang karena tuan rumah mulai memberikan perhatian kepada biku pendatang, ya. Sehingga dia kemudian melakukan berbagai aksi supaya biku pendatang itu eh, tidak tinggal di rumah yang disukung oleh perumah tangga. Nah, hasilnya ya dalam kehidupan sekarang, Jambukatera ini betul-betul sangat menderita, ya. Jambuka apa yang dia sumpah-sumpahi si biku yang pendatang itu, dia kata-katai itu semuanya berbalik kepada dia, ya. Tidak dia terlahir dengan keunikan-keunikan
di mana cuma suka makan kotoran, kemudian tinggal di lantai, ya, tidak mau tidur di ranjang, kemudian eh, hidup dalam bentuk penderitaan yang sebenarnya sangat luar biasa, tetapi berkat pertolongan dari Buddha, akhirnya Jambu Kathera juga ini mencapai kesucian, ya. Nah, di dalam Dhammapada juga ada tercatat di mana ada satu waktu Bante Moggallana melihat seekor babi beta, ya. Nah, kemudian ketika ditanyakan kepada Buddha, jadi Sang Buddha mengatakan, iya, memang saya juga pernah sebelum mencapai apa, setelah mencapai kesucian, saya pernah melihat babi beta yang sama ini, ya. Terus Sang Buddha menjelaskan, siapa sih beta babi ini? Ternyata dia ini adalah seorang biku yang sering membabarkan dhamma, ya. Jadi dia cerdas, sehingga selalu ingin menonjolkan diri, ingin diakui, ingin tampil sebagai satu-satunya seperti itu, ya. Nah, suatu ketika dia mengunjungi sebuah wihara yang ditempati oleh dua biku. Nah, nah, setelah mengunjungi di sana, eh, dia membabarkan dhamma dengan baik sehingga orang-orang merasa, wah, biku ini pintar gitu, ya. Penjelasannya bagus, masuk akal dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ketika dia bisa mendapatkan perhatian dari audiens, dari orang-orang di sana, timbul lagi keinginan yang lebih. Dia ingin agar wihara itu nanti menjadi miliknya sendiri, ya. Jadi mana itu begitu kuat sehingga mendorong orang-orang melakukan berbagai macam perbuatan buruk, ya. Semata-mata demi keuntungan pribadi, demi menonjolkan dirinya sendiri. Jadi akhirnya apa yang dia lakukan? Dia kemudian mengadu domba dua orang biku yang memang sudah tinggal di wihara tersebut, ya. Tujuannya apa? Agar dua-dua biku ini meninggalkan wihara tersebut. Jadi sehingga dialah yang tinggal di wihara tersebut, ya. Kenapa? Karena dia tahu wihara itu didukung atau disokong oleh perumah tangga yang kaya yang selalu menyediakan makanan yang enak-enak, gitu, ya. Nah, alhasil kedua biku bertengkar, kemudian meninggalkan wihara, tinggal dia sendiri. Tapi mungkin dia mengalami kebahagiaan dengan makan makanan berlimpah, ya. Tetapi dikatakan akibat dari perbuatan buruk itu, biku tersebut kemudian lahir di neraka Abici dan harus menjalani sisa hidupnya dengan menderita sebagai makhluk peta yang berwujud babi dengan mulut dipenuhi belatung. Jadi setelah dari neraka Awici itu belum selesai, Bapak Ibu teman-teman, ya. Dia terlahir di zaman Buddha Gotama sebagai makhluk peta babi ini, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa ada 10 pengotor bating, ya, kilesa, kekotoran bating. Mana itu ada di dalam, ya. Mana atau kesombongan itu ada di dalam kekotoran-kekotoran batin kita yang ada pada setiap makhluk putujana, ya. Apalagi kita sebagai perumah tangga, kalau tadi kan kisah-kisah di Tipitaka banyak menceritakan tentang para biku, ya. Nah, sebenarnya di di perumah tangga itu banyak sekali seperti itu, ya. Eh, Pernah dengar cerita bagaimana seseorang kalau ingin tampil misalnya, ya, eh, sama-sama misalnya untuk memimpin upacara di satu tempat, walaupun sebenarnya bukan giliran dia, giliran oleh panitia tidak disediakan tempat untuk dia, tetapi punya teknik tertentu, yaitu datang lebih cepat, kemudian berbincang dengan perumah tangga tuan rumah, kemudian menawarkan diri, ya. Tuan rumah biasanya kan tidak nyaman, ya. Dan dia tidak tahu bahwa panitia sudah menyediakan orang tertentu. Nah, tapi karena dia orang kaya, dia orang besar, nah akhirnya dia berpikir, oh bagus sekali kalau pandita yang membawakan. Nah, akhirnya eh, untuk menonjolkan diri sendiri bahwa dia bisa memimpin di tempat si orang kaya, akhirnya cita-citanya tercapai seperti itu, ya. Jadi, apakah di dalam rumah tangga ada? Ada, Bapak Ibu, ya. Banyak sekali. Kenapa?
Karena perumah tangga itu lebih tidak mengendalikan diri. Mungkin orang tidak tahu, tapi kan tuan rumah bisa bercerita seperti itu, ya. Jadi mana atau kesombongan ini tujuannya sebenarnya itu bisa mendorong seseorang melangkah sangat jauh, sangat buruk, ya. Nah, di dalam Abhidhamma, mana kita kenal itu ada di dalam kelompok lotika, eh, loba tiga, ya. Jadi pada dasarnya mana ini adalah keserakahan. Jadi dia satu set di dalam loba, loba serakah, kemudian pandangan salah, ditthi, dan mana. Jadi mana itu mencengkram. Makanya kenapa orang-orang yang sombong itu kokoh dengan pendiriannya. Dia selalu merasa dia tidak pernah salah gitu, ya. Dia merasa kalau ada kritik, kritik itu pasti untuk menjatuhkan, bukan untuk membangun dirinya gitu, ya. Jadi dia merasa dia sudah selalu benar terus gitu, ya. Nah, kenapa? Ya ini karena keangkuhan, ya. Kemudian mana juga ini adalah salah satu anusaya, ya. Jadi anusaya ini adalah kecenderungan yang sangat halus. Kan kita tahu bahwa kilesa atau kekotoran batin kita itu ada tiga tingkatan, ya. Ada witikama kasar, kemudian ada pariyodhana yang menengah, dan ada yang anusaya ini yang laten. Selama kita masih menjadi putujana, maka mana ini, ya, mana nusaya ini, dia akan laten, siap-siap untuk ketika ada kondisi dia akan berkembang dan dia akan muncul. Dia akan muncul untuk menunjukkan gigi taringnya. Nah, kalau kita tidak sadar, maka kita akan bertindak sesuai dengan fungsi dari mana itu. Ya, jadi di sini dari 7 jenis anusaya yang merusak, mana itu salah satu. Ya, nah kemudian ini yang tadi kita bahas. Jadi ada kekotoran batin yang kasar, ya. Ini kalau teman-teman lihat di dalam gambaran-gambaran, sering dikatakan kasar ini seperti kalau kita melihat satu pohon, ya. Kita melihat dari jauh akan melihat batang-batang pohon dan daun-daunnya, gitu, ya. Kemudian orang lain juga bisa melihat. Jadi, ketika witikama kekotoran batin kasar ini kita praktekkan, itu terwujud di dalam tingkah laku dan ucapan, ya. Nah, orang-orang bisa tahu. Nah, di sini witikama ini biasanya kita kendalikan dengan sila, kemoralan, ya. Jadi kalau kita melanggar sila, maka orang-orang juga yang lain itu tahu. Hmm. Naik satu tingkat, ini disebut paritana yang menengah, ya. Ini biasanya kekotoran batin ini muncul sebatas di dalam pikiran, belum terwujud lewat ucapan dan tingkah laku, ya. Jadi belum tentu orang tahu bahwa kekotoran batin ini sudah muncul dalam diri kita. Misalnya kita lagi jengkel, ya. Terus kalau teman-teman tanya, ini kamu lagi jengkel ya? Dah, saya tidak jengkel. Kita masih bisa senyum padahal di dalam batin sebenarnya sudah jengkel seperti itu, ya. Kemudian ada yang laten. Nah, laten ini yang berbahaya. Dia tidur seakan-akan tidak ada, tetapi ketika ada kondisi yang mendukung, maka dia bisa muncul, ya. Dia bisa muncul, dia bisa menjadi perusak, sama seperti cerita Bante Dewadatta. Karena mana? Karena ingin dihargai, karena merasa selalu dinomorduakan, selalu tidak diperhatikan, tidak didukung. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Pokoknya saya harus nomor satu gitu. Ya. Nah, bagaimana kita berumah tangga? Kadang-kadang kalau kita tidak sadar, kita juga bisa dicengkram oleh mana seperti itu. Ya, oke. Eh, kita tahu dari 10 belenggu, ya, dari 10 belenggu yang ada di dalam daftar belenggu, maka mana atau kesombongan itu hanya dapat dihancurkan oleh seorang arahat, ya. Bahkan anagami, ya, Bapak Ibu, teman-teman, bahkan anagami yang bahkan sudah terlahir di alam sudawasa menjadi Brahma, ya, kalau belum bisa mengatasi mana ini, maka akan susah untuk mencapai kesucian, ya.
Jadi seorang Sotapana baru mematahkan 3 belenggu. Sakadagami mematahkan 3 belenggu dan melemahkan belenggu keempat dan kelima. Anagami bahkan sudah menghancurkan 5 belenggu. Tapi apakah bisa mencapai tingkat arahat? Di sini bisa kalau dia bisa menghancurkan mana atau kesombongan. Ya, Bapak Ibu, dikisahkan dulu 2600 tahun lalu ketika Yang Mulia Bante Anuruddha yang memiliki mata dewa yang begitu tinggi, begitu jauh, ya. Mata dewanya itu dikatakan menyerupai Buddha. Tetapi saat itu Bante Anuruddha ini belum mencapai kesucian. Jadi Bante Anuruddha berkunjung dan bertanya ke Bante Sariputta, Awuso, kenapa saya dengan kemampuan mata dewa yang begitu tinggi, ya, bahkan hampir menyamai Buddha, kok belum mencapai-mencapai? Nah, Sang Buddha sangat memuji bagaimana kalau komunitas itu saling mendukung, ya. Jadi komunitas sangga itu adalah keseluruhan kehidupan suci seorang biku. Kenapa? Karena mereka saling mendukung. Nah, Bante Sariputta kemudian memberikan pandangan beliau, ya. Bante Sariputta mengatakan, caramu memandang kemampuanmu itulah yang membuat engkau tidak bisa mencapai kesucian, ya. Kan Anuruddha bukan menyombongkan diri sebenarnya, ya. Jadi mana itu tidak harus menyombongkan diri, tapi mana itu bisa tampil dalam bentuk, kok saya sudah sampai seperti ini, tapi belum mencapai-mencapai gitu, ya. Kemampuan saya kan jauh sekali gitu. Dan jelas Bante Anuruddha bukan untuk menyombongkan diri. Beliau menceritakan fakta kok, ya. Bahkan ada pernah satu orang teman yang sombong sekali. Dia mengatakan kalau kita menceritakan apa adanya fakta itu bukan sombong, gitu, ya. Padahal kalau menceritakan fakta apa adanya tidak pada waktu yang tepat, apalagi namanya kalau bukan sombong, gitu kan? Menonjolkan diri di antara orang lain, menunjukkan kelebihan diri di antara orang lain, menunjukkan pengetahuan kita lebih tinggi, menunjukkan bahwa kekayaan kita lebih tinggi, menunjukkan bahwa kita itu terlahir di keluarga yang lebih tinggi dan seterusnya, ya. Harta bendanya lebih banyak seperti itu, ya. Jadi kalau disampaikan bukan pada waktu dan tempat yang tepat, tentulah itu didasari oleh mana atau kesombongan, ya. Jadi Bante Anuruddha setelah mendapatkan penjelasan dari Bante Sariputta, kemudian menyadari, oh iya, ya, beliau berlatih sungguh-sungguh dan akhirnya mencapai kesucian, ya. Nah, dia hampir terakhir dalam Itibutaka ada mana Parinasuta. Di sini Sang Buddha mengatakan ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman, kalau demikianlah yang telah saya dengar ini pasti kita tahu bahwa Bante Ananda yang mengulang, ya. Para biku, dia yang tidak mengerti dan memahami kesombongan, yang tidak terlepas dari pikiran demikian, yang melekat pada kesombongan, tidak akan melenyapkan penderitaan. Tetapi para biku, ia yang mengerti dan memahami kesombongan, ia yang telah terlepas dari pikiran demikian, ia yang tidak melekat pada kesombongan, akan melenyapkan penderitaan. Itulah arti dari apa yang disabdakan Sambagawa, itulah arti dari sabdanya ini. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Kita lihat tadi yang tabel ini, ya. Jadi kalau dia bisa meninggalkan kesombongan ini, maka dia bisa mencapai tingkat kesucian, ya. Apakah khotbah ini Bapak Ibu disampaikan kepada para biku, ya? Eh, Satu waktu pernah ada pemberkatan nikah, ya. Biasanya kalau Magabudi mengadakan pemberkatan nikah itu setelah selesai dua calon pengantin ini diresmikan telah menjadi suami istri, kemudian upacara pemberkatan ditutup, barulah para biku dipersilakan untuk diberikan kesempatan umat untuk yang menikah ini untuk melakukan dana, ya. Jadi biasanya kalau saya yang memimpin sesuai dengan panduan dari buku STI itu,
Biasanya setelah selesai pemberkatan nikah dalam artian sudah ketuk palu bahwa dua pasangan ini, dua orang ini adalah pasangan suami istri yang resmi, kemudian tutup dengan namaskara, barulah masuk acara mereka mempersembahkan jubah kepada para biku, eh, diawali dengan meminta sila dan sedikit anusasana, ya. Tetapi baru-baru ini terjadi adalah para biku itu masuk di tengah. Alasannya apa? Karena mereka ngomong begini, ya. Ketika terjadi kejadian di VTBS, pada saat itu ada seorang rama yang memimpin pemberkatan nikah juga, ya. Katanya kalau sudah selesai, umat itu berhamburan pulang. Jadi nggak ada umat lagi. Saya sebenarnya bilang tidak begitu, karena selama ini saya memimpin juga, umat itu selama pengantin masih di dalam ruangan, umat nggak pulang lah. Nggak mungkin gitu, ya. Cuma saya menyadari mungkin para biku ini merasa mereka selalu dikasih di belakang gitu, ya. Merasa tidak dihargai. Padahal sebenarnya saya juga kadang-kadang bingung gitu. Padahal kita berusaha untuk mereka supaya tidak melanggar, tetapi yang mereka lakukan ini ya sudahlah, pelanggaran sendiri ya tanggung sendirilah seperti itu, ya. Jadi memang kalau saya lihat di panduan di buku Parita yang jelas-jelas keluaran dari Sangga Theravada Indonesia, itu memang seharusnya para biku itu masuk di belakang, ya, supaya mereka juga tidak ada pelanggaran. Nah, kenapa sampai nekat untuk begitu ya? Kalau menurut saya sih sekali lagi karena takut merasa tidak dihargai, ya. Jadi masuknya harus di tengah seperti itu. Terjelma sebagai manusia ataupun peta terperangkap keangkuhan, mengagungkan kelahiran, keangkuhan tak dipahami, maka dia akan terjerat lingkaran lahir dan mati. Ya, ia yang telah menaklukkan keangkuhan, terbebas dengan menghancurkan kesombongan, dengan mengerti akan sifat dan ikatan dari mana atau kesombongan ini sendiri, sebenarnya telah terbebas dari semua penderitaan. Demikianlah yang ada di dalam mana Parinasuta ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau mana itu bisa dilatih sebenarnya, ya. Mana atau kesombongan kita itu atau keinginan kita untuk membandingkan diri dengan orang lain, itu sebenarnya bisa dilatih kalau memang seseorang itu punya kerendahan hati, ya. Kemudian dia harus didukung juga dengan tidak punya banyak keinginan, sehingga dia selalu merasa puas, ya. Tapi kalau mana tidak dilatih, tidak dikurangi, keinginan kita itu banyak sekali, tidak pernah merasa puas, dan tidak punya kerendahan hati, maka mana ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal mulai dari mengaktifkan kekotoran batinnya yang sangat halus, anusaya muncul, mana anusaya, kemudian timbul di dalam pariyutana kilesa, kekotoran batin yang lebih menengah, keinginan untuk menonjolkan diri, keinginan untuk menonjolkan diri, merasa tidak dihargai, dan terakhir dilakukan lewat perbuatan. Nah, itu bisa betul-betul menghasilkan hal-hal buruk untuk kita, ya. Nah, apalagi kita perumah tangga, sering sekali kita selalu berhadapan dengan perolehan secara duniawi, ya. Kita sama seperti Bante Culasari yang di awal. Kadang-kadang kita lupa diri, berusaha menonjolkan diri agar kita bisa dihargai orang lain, ya. Ketika orang lain tidak menghargai kita, kita berjuang seperti Bante Dewadatta. Berjuang bagaimana caranya supaya saya bisa dihargai, ya. Padahal seseorang belajar dhamma sebenarnya untuk membuat mereka menjadi lebih rendah hati, lebih bisa tidak punya banyak keinginan, dan lebih bisa merasa puas, ya. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang, hidup ini kata-kata Buddha, hidup ini sukar bagi orang yang tahu malu, yang senantiasa mengejar kesucian, yang bebas dari kemelekatan, rendah hati menjalankan hidup bersih dan penuh perhatian. Kenapa sukar, teman-teman? Memang, karena kalau kita berjalan di jalan Dhamma, memang susah, gitu, ya. Semoga para leluhur mengetahui dan turut berbahagia sehingga mendapatkan keuntungan beraneka ragam.
Ya, jadi saya rasa pembabaran materi saya cukup sampai di sini. Semoga bisa kita isi dengan tanya jawab. Silahkan Bu Kema Dewi, saya kembalikan. Anu Modana, terima kasih. Baik, terima kasih pada Romo Budi atas pemaparan materi pada hari ini. Baik, kami persilakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di Zoom maupun di YouTube dapat mengajukan pertanyaan dapat mengajukan pertanyaan kepada Romo Budi mengenai topik keangkuhan hari ini. Baik, kami persilakan. Selagi menunggu, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan Romo. Oh, Silakan Bu Kema. ya. Jadi dari saya, gimana sih cara menumbuhkan kepercayaan dirinya agar kepercayaan diri sendiri gitu agar kita tuh tidak terkesan angkuh atau sombong gitu, Romo. Ya, Itu sekian, terima kasih. di dalam Dhamma sebenarnya ada rumus singkat. Seseorang bisa percaya diri itu kalau dia mempraktekkan 5 moralitas. Ya, jadi salah satu fungsi dari sila ketika seseorang bisa mempraktikkan sila, maka dia bisa akan merasa tenang dan percaya diri ketika memasuki kerumunan seperti itu. Ya, Eh, ya. Jadi dia percaya diri memasuki kerumunan, dia percaya diri dalam bergaul. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak memiliki kesalahan yang dapat dicela. Seperti itu, ya. Kemudian, bukan cuma itu, dia harus memiliki api cata, sedikit keinginan dan santuti selalu merasa puas. Jadi api cata dan santuti ini selalu bersahabat. Kalau dia bisa memiliki sedikit keinginan, maka dia pasti akan selalu merasa puas. Kalau dia selalu merasa puas, tentulah karena dia memiliki sedikit keinginan. Sehingga ketika dua dhamma ini muncul, maka mana itu akan tertidur terus. Jadi sebelum mencapai kesucian, mana itu akan tertidur, tidak bangun gitu. Sehingga memicu kekotoran batin yang lebih kasar untuk muncul dan terwujud dalam bentuk tingkah laku. Seperti itu, Bu Kaimah. Ya, Baik, Romo, terima kasih atas jawabannya. ya, sama-sama. Baik, kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Romo. Dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, kapan lagi bisa nanya-nanya sama Romo Budi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya bahagia ini karena belum tentu yang nanya saya bisa jawab. Mungkin lagi Romo dari saya kalau gitu. Ya, silakan Bu Kema. Ya, jadi bagaimana jikalau ke depannya itu kita direndahkan sama orang lain yang dirasa emang mungkin lebih tinggi atau lebih mampu daripada kita? Gimana sih harusnya kita bersikap terhadap respon tersebut gitu? Ya, secara teoritis ya, jadi kita bicara teoritis dulu ini. Secara teoritis, kadang-kadang memang kita direndahkan orang lain yang mungkin dia merasa lebih dalam hal pengetahuan, harta, atau jati atau kelahiran dibanding kita. Ya. Nah, secara teoritis, ketika kita direndahkan, ini sebenarnya kita lagi menerima karma buruk. Nah, sehingga eh, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyadari bahwa ini adalah buah karma buruk saya sendiri. Nah, dari sini kita harus belajar kenapa sampai saya bisa direndahkan. Mungkin karena tingkah laku sendiri saya yang mengkondisikannya. Artinya, kadang-kadang kalau saya memperhatikan, karma buruk dan karma baik kita itu bisa berbuah. Itu karena kita mengkondisikan sebelumnya. Ya. Jadi hal-hal kecil kita kondisikan, yang buruk itu bisa berbuah. Contoh.
Kenapa kita bisa, seperti yang tadi Bu Kema bilang, kenapa kita bisa direndahkan atau dibully-lah sama orang yang mungkin lebih tinggi dibanding kita? Ya, karena, bukan cuma karma buruk kita yang berbuah, tetapi karena memang kita kan mengkondisikan bergaul dengan orang-orang seperti itu, ya. Kita mungkin merasa, dia punya kelebihan sehingga kita mulai mendekat tanpa kita sadari bahwa konsekuensi dari itu, ya adalah, eee, kita harus bertemu dengan dia lengkap dengan sifat-sifatnya yang lain. Jadi bukan karena kelebihan-kelebihannya seperti itu, tetapi, secara alami dia juga mewarisi mana yang, merasa lebih tinggi dari kita, seperti itu, ya. Nah, jadi secara teoritis, kita sedang menerima karma buruk kita. Nah, terus bagaimana menyikapinya? Nah, ini yang susah dipraktikkan. Biasanya kan kalau kita menerima, bulian atau menerima perlakuan buruk, dilecehkan dari orang ya, seperti itu biasanya kan respon pertama kita adalah tidak senang, marah, seperti itu ya. Tapi, di dalam Dhamma Sang Buddha mengatakan, "Khanti paraman tapon titika." Kesabaran adalah cara membina diri yang paling baik, ya. Sehingga ketika kita mengalami hal-hal tersebut, kita selain berpikir bahwa teorinya memang karma buruk saya lagi berbuah, ya. Sekarang saya sabar sajalah, ya. Saya sabar menerima buah akibat buruk dari perbuatan saya lampau, kemudian tidak merespon menjadi hal yang lebih, buruk, seperti itu, ya. Sang Buddha sangat memuji seseorang yang bisa menahan kemarahannya. Sang Buddha memuji seperti seorang sais yang terampil, yang bisa mengendalikan kudanya, ya. Bahkan Sang Buddha memberikan perumpamaan yang luar biasa, ya. Menaklukkan ribuan orang bukanlah disebut penakluk, tapi menaklukkan diri sendiri itulah penakluk yang mulia, yang utama, ya. Kenapa? Karena melatih diri kita untuk tidak emosi itu kan luar biasa gitu. Kebanyakan kan kita, ketika dipicu begitu ya langsung meledak, gitu ya. Bahkan dalam Koda Sutta, Sang Buddha membabarkan ada 13 tingkat kemarahan, ya. Jadi mulai dari pikiran keruh, muka mulai cemberut, mata sudah melirik, kiri kanan untuk ambil senjata, tangan sudah bergerak, sudah memegang senjata dan seterusnya, ya. Ada mulut juga sudah ngomong, ya. Nah, kita kebanyakan kalau ada, dicela atau direndahkan atau dibully sama orang yang lebih tinggi, ya, eee, kita tahu memang karma buruk kita berbuah, tapi respon kita itu ya, bisa langsung level 4 langsung, "Memang saya salah apa sama kamu?" Gitu, ya. Jadi, oh ribut juga seperti itu. Jadi levelnya langsung level 4. Nah di situ, secara teoritis kembali, ya memang kita harus melatih kesabaran, ya. Dan pelan-pelan, ketika kesabaran itu dilatih dengan lebih baik, kita bisa tidak merespon negatif, ya. Sehingga, keributan yang lebih besar itu bisa dihindari. Mungkin seperti itu Bu Kemah. Silakan sih sebenarnya teman-teman kalau ada masukan juga silahkan menyampaikan. Jadi saya juga sama-sama belajar loh. Ya, terima kasih Bu Kema. Ya, makasih banyak Romo atas pencerahannya. Jadi di sini juga kita sudah melihat ada beberapa pertanyaan baik di Zoom maupun di YouTube. Eh, Mau dibacakan yang mana dulu nih Romo? Dari Silahkan Zoom Bu atau Kema dari pilih YouTube? mana yang paling cocok dengan topiknya kita. Baik, jadi ini mungkin dari Darvina terlebih dahulu. Eh, Beliau menyampaikan pertanyaan. Bagaimana mengikis kesombongan? Apa dharma dari Buddha sebagai penawar kesombongan yang bisa diaplikasikan bagi perumah tangga? Terima kasih dan anumodana Romo. Oh ya, ya terima kasih pertanyaan dari Bu Darvina. Di dalam Dhamma Sambuddha itu luar biasa banyak yang bisa membantu kita untuk mengikis kesombongan kita. Dari begitu banyak dhamma, tadi sudah saya sebutkan bagaimana Sang Buddha mengajarkan kita untuk memiliki sedikit keinginan, api cata, ya. Kemudian selalu merasa puas, santuti.
Nah, dua dhamma ini kalau seseorang bisa melatih, maka kesombongan itu tidak akan muncul. Ya. Kenapa? Karena mana atau kesombongan itu ya biasanya muncul karena merasa tidak dihargai, merasa selalu dinomorduakan, merasa selalu tidak selalu menjadi apa ya? Sehingga dia butuh eh, untuk menonjolkan dirinya supaya orang bisa lihat gitu. Jadi kita lihat contoh Bante Dewadatta sendiri, semua dia lakukan kenapa? Karena dia merasa tidak dihargai. Sama-sama menjadi biku dengan 6 pangeran lain, tapi 5 pangeran lain itu disantuni, dihormati. Tapi dia nggak sadar kan, dia sendiri tidak dihargai. Kenapa? Karena perilaku dia juga memang tidak memberikan contoh yang baik, gitu, ya. Bahkan karena kesombongannya, karena keinginannya yang begitu banyak, tidak pernah merasa puas. Akhirnya untuk menunjang kesombongannya sendiri, ya dia melakukan berbagai cara. Jadi, apakah Dhamma Sambuddha mengajarkan kita untuk pelan-pelan mengikis kesombongan? Ya, dua Dhamma yang saya sebutkan itu sudah sangat membantu agar kita bisa eh, mengurangi kesombongan kita. Sebenarnya banyak sekali, ya. Jadi, tentang konsep tilakkhana, anicca, dukkha, anatta, itu juga bisa kita pakai. Apa sih yang akan kita sombongkan gitu, ya? Diri kita hanya sementara di dunia ini. Satu waktu kita akan pergi. Kalau pinjam istilah tetangga, kita cuma pinjam pakai katanya, ya. Padahal sebenarnya bukan pinjam pakai sih, ya. Apapun yang kita warisi sekarang, kelak kita akan tinggalkan. Jadi pendidikan kita, harta kita, jabatan kita, kelahiran kita. Terus apa yang perlu disombongkan gitu, ya? Jabatan satu waktu jabatan juga akan berakhir, ya. Harta satu waktu juga dia akan bisa tergerus. Ya tergerus mungkin oleh apa namanya anggota keluarga yang tidak terlatih, tergerus oleh bencana, tergerus oleh macam-macam ya apa disita pemerintah, eh, kena banjir, kena em, rampok, ya diambil sama perampok seperti itu. Jadi apa sih yang bisa kita banggakan? Karena segala sesuatunya pun kalau tidak dirampok, punya apa namanya punya sanak keluarga yang tangkas bisa menjaga harta tersebut, kemudian pemerintah juga tidak sita, tidak kena bencana juga. Toh kita tidak bisa membanggakan apa-apa karena akhirnya kita juga harus pergi gitu ya. Sampai ada satu artis siapa ya saya lupa. Dia mengalami kanker. Dia itu mengatakan eh, ketika dia sakit itu ranjang rumah sakit itu ranjang yang paling mewah yang dia rasakan gitu ya. Jadi hartanya tidak bisa banyak apa-apa bermanfaat untuk dia. Kenapa? Karena memang kita dikena oleh tilakhana, tiga corak utama ya. Jadi anicca, dukkha, anatta. Jadi apa sih yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita perlu banggakan gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali Dhamma Sambuddha bagaimana seseorang bisa mengurangilah kesombongan atau keangkuhan ya. Eh, ya kurang lebih seperti itu. Silakan teman-teman kalau ada yang bisa menambahkan silakan dengan senang hati ya. Baik, terima kasih kepada Ya, Romo. makasih. Bagaimana dengan Saudari Darvina? Apakah memuaskan dengan jawaban yang diberikan Romo Bumi? Eh, ya, Ya. ya. Terima kasih Bu Darvina. Jadi Bu Darvina ini teman sama-sama waktu kuliah di Nalanda S2. Oh, ya, salam Sama-sama juga kenal. ya selesai ya. Hmm. Baik, lanjut ke kita ke YouTube ya, Romo ya. Oh ya, Jadi silakan Bu. terdapat pertanyaan di YouTube dari Singgih 1437. Pertanyaannya yaitu
Selamat malam, Romo. Saya ingin bertanya, apakah keangkuhan atau kesombongan bisa dilihat atau dikurangi lewat meditasi? Terima kasih. Ya, eh, bagus sekali. Ya, jadi memang di awal-awal kita kan selalu eh, punya cara-cara untuk mengurangi kekotoran batin kita. Jadi, yang pertama biasanya kan kita lewat teori seperti yang hari ini kita bahas, ya. Kita jadi tahu bahwa ada beberapa dhamma, banyak dhamma yang bisa mengurangi keangkuhan seseorang. Tetapi itu kan teori. Jadi suta paya panya. Jadi kita timbul kebiasaan berdasarkan teori. Nah, kemudian nanti ada cinta maya panya. Kita berusaha menganalisa dan kemudian mempraktekkan dalam keseharian, ya. Ketika ada kesombongan muncul, kita bilang, kita berpikir, apa sih yang saya bisa banggakan, ya? Kenapa sampai saya harus menyombongkan diri seperti itu? Jadi, cinta mayapannya juga muncul pelan-pelan karena kita praktekkan. Nah, seperti yang Pak Singgi mengatakan, ya, apakah bisa lewat meditasi? Itu dia masuk nanti dalam bawana mayapanya, ya. Kenapa? Karena kebijaksanaan yang dihasilkan dari meditasi itu adalah kebijaksanaan yang paling tinggi, di mana seseorang, ya, kalau saya masih membaca teori, ya, para yogi yang sudah menembus, itu ketika dia menembus, dia bisa melihat materi-materi itu timbul berlangsung padam, jadi menjalankan meditasi sampai tahapan tertentu yang disebut jana, ya, mereka bisa melihat bahwa di dalam tubuh mereka materi itu timbul berlangsung padam, di tubuh orang-orang lain juga seperti itu, sama saja internal dan eksternal. Terus apa yang perlu dibanggakan dari diri yang rapuh ini, yang selalu mengalami kelapukan, kepadaman seperti itu. Ya, jadi apakah bisa dikurangi mana atau kesombongan itu lewat meditasi? Sangat bisa. Apalagi bagi seseorang yang sudah menembus, sudah bisa melihat bahwa panca kanda kita, kelompok empat pembentuk batin kita dan satu kelompok yang membentuk jasmani kita itu selalu mengalami anicca dukkha anatta. Tetapi mereka melihat bukan lagi secara teori kayak kita sekarang, ya. Bukan sutta mayapanya, bukan cinta mayapanya, tetapi mereka melihat karena sudah menembus. Jadi hasil dari bawana atau meditasi. Jadi ketika mereka bisa menembus, mereka bisa melihat bahwa memang tubuh ini timbul berlangsung padam anicca gitu, ya. Anatta, siapa sih yang dibilang dia yang mulia? Siapa sih yang dibilang eh, si ini, si itu? Siapa sih yang dipanggil Romo gitu kan? Yang dituakan? Nggak ada sebenarnya, ya. Jadi ketika sudah bisa melihat tidak ada inti yang kekal, tidak ada inti yang tunggal, mereka sudah bisa menyadari dan bisa pelan-pelan mengurangi kesombongannya, ya. Jadi kenapa sampai orang bisa tetap sombong? Ya, jujur saja mungkin karena mereka belum menembus bawana mayapanya, ya. Mungkin mereka bisa mengurangi dengan teori, dengan analisa, tetapi karena meditasi tidak pernah tembus, akhirnya kesombongan itu bisa muncul setiap saat. Ya, mohon maaf, mungkin seperti itu penjelasan saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Ya, sama-sama. Semoga eh, semoga Bapak Singgih dapat eh, dapat tercerahkan ya melalui pernyataan Romo Bumi. Lalu mungkin ini dari YouTube untuk pertanyaan terakhir di YouTube. Nanti habis ini kita lanjut ke Zoom. Jadi pertanyaannya eh dari pertanyaannya dari Michael Sen Hartono 4593.
Beliau izin bertanya, kalau kita bangga karena punya pasangan atau kerabat yang luar biasa, bagaimana cara memuji dan membanggakannya dengan tetap menjaga agar kesombongan pada diri kita tidak timbul? Terima kasih. Silakan, Om. Pertanyaan yang sangat bagus, ya. Eh, saya mau bercerita satu peristiwa yang terjadi di 2600 tahun lalu ketika Bante Sariputa, ya mohon maaf ya, ketika Bante Sariputa itu mendengar teman-teman sejawatnya itu memuji seorang biku yang namanya Punya Mantani Puta, jadi putra dari Mantani. Para biku sejawat itu memuji Punya ini dengan mengatakan biku ini sedikit keinginannya, ya. Kemudian selalu mengajak teman-teman hidup sederhana, tidak punya banyak keinginan, selalu menyepi dan seterusnya, dan selalu mendukung teman-teman. Sehingga ketika Sang Buddha bertanya, siapakah di antara kita suku Sakya yang menjadi petapa yang kalian puji? Nah, teman-temannya sepakat para suku Sakya yang menjadi biku ini kemudian mengatakan yaitu punya Mantaniputta. Nah, Bante Sariputta, sang jenderal Dhamma yang begitu agung, hampir menyerupai Buddha, kemudian berpikir, alangkah bagusnya kalau saya menjumpai punya Mantaniputta ini, ya. Kalau saya bisa ketemu, saya bisa berdiskusi, bagus sekali. Nah, satu waktu Bante punya ini mengetahui Sang Buddha ada di Jetawana. Beliau kemudian datang, memberi penghormatan, dan kemudian pergi masuk ke hutan. Nah, biku-biku lain kemudian menyampaikan ke Bante Sariputta, Bante, Kang maunya ketemu Bante punya. Nah, akhirnya Bante Sariputta kemudian menyusul. Ya. Nah, setelah menyusul, mereka kemudian saling bersapa. Bante punya Mantaniputta ini tidak tahu bahwa yang datang ini Bante Sariputta. Ya. Nah, kemudian Bante Sariputta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu nanti mungkin bisa lihat di dalam Ratha Winita Sutta. Ratha Winita Sutta ini adalah sutta tentang 7 rangkaian kereta yang membawa raja dari Saketa ke kota Tujuan. Ya, jadi itu menjelaskan 7 tingkat permurnian batin. Nah, jadi Bante Sariputta bertanya, kemudian Bante Mantaniputta itu menjelaskan. Ya, akhirnya terjadi eh, pertanyaan-pertanyaan dan Bante Mantaniputta itu menjawab sampai akhirnya Bante Sariputta setelah puas memuji punya Mantaniputta. Nah, Bante punya kemudian bertanya, eh, mohon maaf saya berbicara dengan Bante siapa gitu ya. Nah, Bante Sariputta kemudian menyatakan namanya dan Bante punya kemudian menyadari bahwa ternyata Bante Sariputta ini bertanya bukan untuk mencari tahu, ya, tetapi untuk menguji pengetahuan dia, seberapa paham dia terhadap 7 tingkat pemurnian batin yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, sehingga Bante punya kemudian mengatakan seandainya saya tahu bahwa di depan saya ini adalah Jenderal Dhamma, ya, saya tidak akan menjelaskan seperti itu, gitu ya. Tapi dua thera ini kemudian saling memuji, ya. Nah, Bapak Ibu, Sang Buddha mengatakan kalau kita dipuji oleh seorang yang mulia, maka berarti benar-benar pujian itu pantas. Ya. Tetapi bisa ndak pujian itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mulia dan pujian itu ditujukan juga kepada orang yang tidak mulia. Jadi sama seperti Dewadatta dan Kokalika yang dalam cerita kita tadi itu. Ya. Mereka saling memuji untuk mencari keuntungan. Nah, ah, tadi dari pertanyaan Saudara Kris ya, kalau tidak salah. Nah, itu eh, bagaimana kita memuji anggota keluarga kita yang memang punya kelebihan, tapi tidak melanggar dhamma, atau bagaimana kita memuji mereka dengan sesuai dhamma. Kalau saya tidak salah tangkap pertanyaan begitu ya, Bu Kema ya. Kalau salah mohon diluruskan ya. Jadi, Ya, eh, Romo. oh Dari ya, Michael. oh dari Michael, iya.
Oke, dari Michael. Terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana kita bisa memuji mereka sesuai dengan dhamma? Kita katakan apa adanya, itulah eh, hal-hal positif dari mereka. Bukan untuk membandingkan atau membanggakan bahwa mereka itu keluarga saya loh, bukan. Tetapi untuk menunjukkan bahwa hal-hal positif ini ketika ada di dalam keluarga saya, menunjukkan bahwa keluarga mereka ini memang adalah keluarga yang baik dan patut untuk dijadikan, ditiru atau dijadikan panutan seperti itu. Ya, jadi bukan karena kita membanggakan, bukan, tetapi kita menceritakan fakta bahwa demikianlah adanya orang-orang ini patut menjadi panutan kita. Jadi sama seperti saling memuji antara Bante Sariputta dan Bante punya Mantaniputa seperti itu. Ya, ya. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Semoga menjawab ya kepada Saudara Michael. Baik, kita lanjut ke Zoom. Atas nama Erik Chandra, ada ingin bertanya lagi. Sukihoto Romo izin bertanya, bagaimana cara menghindari pikiran bahwa kita sama atau sederajat dengan orang lain? Anumodami Romo Bumi. Ya, Silahkan Romo. ya. Anumodana, Anumodami, Saudara Erik. Saudara Erik ini sama-sama dari Makassar ini, Bu Kemah. Ya, satu kota. Ya, jadi eh, jujur saja, ketika kita masih putu jana, maka kita pasti akan selalu punya yang namanya mana. Ya, jadi ketika terjadi kontak antara lima indera kita dengan objek di luar, maka mana itu muncul dalam bentuk berbagai macam. Ya, kita tahu sebelum seseorang putujana, satu makhluk putujana itu mencapai tingkat kesucian, maka mana itu adalah laten, dia anusaya, ya, mana nusaya. Jadi dia laten di dalam pikiran seorang putujana sebelum dia mencapai kesucian. Jadi otomatis ketika respon kita terhadap objek yang kita ketemu di luar, apakah kita melihat seseorang yang kita sukai atau tidak suka, mendengar sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau mencium bau bawang yang harum atau busuk, atau merasakan makanan yang nyaman, enak ataupun tidak enak, atau sentuhan yang pokoknya respon kita dengan dunia luar, maka secara alami, karena kita masih putu jana, mana pasti muncul seperti itu, ya. Nah, cuma disinilah manfaat dari keterbiasaan kita untuk berlatih diri, tidak punya banyak keinginan dan selalu merasa puas, ya. Sehingga dengan meditasi, didukung dengan meditasi yang baik, ya, eh, ketika mana itu timbul, dia tidak membesar dari anusaya, kemudian menjadi pariyutthana, kemudian menjadi witikama kilesa. Ya. Jadi dia mendorong sesuatu sehingga kita akhirnya melakukan hal-hal buruk lewat ucapan dan pikiran kita. Jadi kadang-kadang ya sudah lebih bagus kalau misalnya orang-orang memuji kita, ya, kemudian mana kita kan juga muncul. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang masih putu jana ketika dipuji tidak senang, gitu kan? Nah, pasti senang. Nah, ketika muncul, ya kita masih bisa menahan diri agar eh, tidak sampai kebobolan seperti itu. Atau ketika kita dicela, kita dikritik, kita masih bisa menahan diri agar tidak merespon bahwa celaan itu pasti negatif, ya. Kalau kita berpikir positif, kita bisa dengan kanti, dengan kesabaran, kita bisa tahu bahwa kadang-kadang orang mencela kita itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Kita bisa menjadi lebih sempurna, menjadi lebih baik, menjadi lebih beretika, ya, lebih menjadi sopan seperti itu, ya. Nah, jadi itu semua harus dilatih. Nah, syarat untuk berlatih agar mana ini menjadi pelan-pelan terkikis, dua yang paling penting adalah tidak punya banyak keinginan dan selalu merasa puas. Nanti ditambah dengan dhamma-dhamma yang lain. Karena Sang Buddha mengajar 45 tahun, tidak mungkinlah kita bahas dalam pertemuan yang sangat singkat seperti ini, ya.
Jadi Sang Buddha itu mengajar luar biasa sekali. Ya, kita cuma belajar dari beliau, Sang Guru Agung. Nah, semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian Bu Kema. Baik, terima kasih Romo Bumi atas jawabannya. Semoga apa yang disampaikan Romo menjawab pertanyaan dari Saudara Erik Chandra ya. Iya. Baik, ini pertanyaan terakhir mungkin Romo dari Saudara Timi Boy Sentosa. Untuk pertanyaannya yaitu, Romo izin bertanya, apakah senang atas pujian termasuk dalam menyombongkan diri? Padahal bagi banyak orang ketika dipuji atas suatu hal yang baik, yang dia lakukan tentunya akan membawa vibes yang membuat dia akan lebih banyak berbuat baik. Meskipun ketika tidak dipuji lagi akan ada kecenderungan rasa kecewa muncul. Anumodana Rom. Ya, Anu. Modami untuk pertanyaan Bro Timi, ya. Bro Timi juga ini orang Makassar, sekarang lagi jadi staf di Pemimas Jakarta. Ya, jadi eh ya, yang pertanyaan luar biasa memang. Jadi eh memang pada saat kita masih putujana ini, ketika kita dipuji orang, otomatis memang kita bisa menjadi berkarya dengan lebih baik. Ya, jadi eh, ada hal-hal eh, yang bisa kita garis bawahi bahwa mana ini mana walaupun diterjemahkan sebagai keangkuhan, ya, itu bisa hadir dalam bentuk yang sangat halus sekali. Artinya, walaupun kita tidak sombong karena dipuji, ya, tapi ketika kita dipuji, kan kita senang, ya. Eh, Kenapa bisa kita senang? Karena kita secara tidak langsung sudah membandingkan diri orang, gitu, ya. Oh iya, saya dipuji karena saya mungkin lebih tahu, saya lebih apa lebih dalam hal-hal yang bisa menimbulkan mana itu. Bisa dari jati mana, bisa dari eh, apa namanya dhamma mana, atau bisa jadi dari pengetahuannya seperti itu. Ya, jadi memang ketika kita dipuji, mana itu pasti otomatis muncul. Ya, nah, cuma bagaimana kita bisa mengendalikan bahwa mana atau rasa membandingkan diri kita itu bisa nanti kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Jadi kita tidak larut dalam pujian sehingga ketika kelak di kemudian hari kita tidak dipuji lagi, ya kita juga tidak kecewa gitu, ya. Kan mana itu bisa hadir tidak harus dalam bentuk kesombongan. Kalau dari cerita tadi Bantai Anuruddha, ya, Bantai Anuruddha bukan menyombongkan diri bahwa saya itu bisa seperti Buddha loh. Bukan. Beliau cuma membandingkan dengan Buddha bahwa kemampuan saya ini kan sudah hampir hampir sedikit saja menyamai Buddha gitu. Kok dengan kemampuan batin sejauh ini saya belum mencapai ya gitu. Nah, ini yang tidak disadari ya. Jadi mana itu sebenarnya diartikan di sini lebih luas, bukan cuma keangkuhan, tapi ketika membandingkan diri, apakah melihat orang lain lebih tinggi, itu mana? Melihat orang lain setara dengan kita, itu mana? Melihat orang lain lebih rendah dari kita, nah itu yang kebanyakan orang kan bilang kita sombong gitu. Tapi itulah mana. Jadi setara itu mana juga, lebih tinggi dari orang lain, itu mana, itu yang kita kan selalu pahami bahwa kita lebih tinggi, kita sombong gitu kan. Padahal sebenarnya tidak. Ketika seseorang merasa rendah diri, itu karena dia membandingkan diri dengan orang lain gitu. Itu mana juga gitu, ya. Jadi mana itu bisa hadir tidak dalam pengertian khusus kesombongan, tidak. Tetapi mana di dalam Dhamma digambarkan sebagai kita masih membandingkan diri dengan objek di luar diri kita. Sehingga eh, dalam tanda kutip kita berusaha menonjolkan diri kita. Itulah mana. Ya. Jadi kalau kita lebih rendah dari orang lain, kita berusaha menonjol gitu. Kita sederajat dengan orang lain, kita juga tetap berusaha tampil. Nah, kita lebih tinggi dari orang lain, kita juga tetap melakukan tindakan, pikiran, ucapan, perbuatan
untuk menunjukkan bahwa kita lebih dari orang lain, seperti itu. Makanya pengertian dalam bahasa Indonesia dikatakan mana itu identik dengan keangkuhan. Tapi sebenarnya secara luas, lebih luas dibanding arti kata keangkuhan itu sendiri. Ya, jadi apakah dengan mana seseorang bisa menjadi lebih bagus? Bisa. Untuk hal-hal positif, ketika Sang Buddha memuji seseorang, maka dia akan berjuang lebih baik lagi. Ya, sama seperti teman-teman. Kalau teman-teman berkarya positif, teman-teman dapat pujian, teman-teman bisa berkarya menjadi lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu penjelasan saya, Bro Timi, Bu Kema. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Eh, Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya lagi, Oh, Romo. ya, silakan Bu Kema. Jadi, semisal di dunia kerja nih, Romo. Nah, kalau kita ketemu orang yang lebih rendah dari kita, misalnya OB gitu, Ya, dan kondisi eh, kita tuh dalam kondisi ramai gitu, masih ada teman-teman kita atau siapanya kita gitu. eh, Bagaimana harusnya sikap kita pada saat itu, di mana kalau kita baik nanti bisa aja dicela sama teman-teman kita gitu kan. Kalau kita nggak ngomong nanti dikira angkuh atau sebagainya. Itu bagaimana seharusnya, Romo? Terima kasih. ya. Terima kasih Bu Kema. Ini pertanyaan bagus ya. Ya, Eh, Sebenarnya ketika kita melakukan perbuatan baik yang memang tidak dalam jalur sebagian besar orang lakukan, ya. Biasanya orang kan kalau untuk office boy itu mereka memang pandang rendah, eh, kadang dibully, kadang dikerjai, kadang karena dianggap office boy itu pendidikannya rendah, stratanya rendah dan seterusnya, ya. Eh, Sebagian besar pasti akan melihat kalau kita baik ke office boy itu, mereka melihat kita unik, gitu, ya. Kalau menurut saya, kita tidak perlu, kita abaikan saja mereka, begitu. Jadi kita lakukan secara alami apa yang memang Dhamma ajarkan kepada kita. Secara alami kan office boy itu juga kan pancakanda. Mereka juga sebenarnya hanya karena kelahiran yang kurang menguntungkan, kemudian ekonomi yang kurang menguntungkan, akhirnya mereka terpaksa harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya walaupun dianggap rendah, tanpa mereka itu orang sekantor bisa capek loh, sibuk loh, gitu ya. Jadi pekerjaan mereka memang kecil-kecil, tapi kalau mereka tidak masuk satu hari, saya yakin teman-teman kita yang di kantor itu bakal kelabakan semua, gitu ya. Jadi bertindaklah secara alami, hargailah mereka, dan sebenarnya yang paling penting dikembangkan adalah kita bisa punya rasa empati kepada mereka, gitu ya. Banyak kok saya ketemu orang-orang yang baik kepada pegawainya, apalagi yang office boy seperti itu ya. Dan saya yakin ketika mereka baik sama office boy begitu, eh, respon dari office boy itu kepada kita itu juga eh, lebih positif dibanding yang lain begitu, ya. Jadi kita abaikan saja pandangan mereka kepada kita, karena memang secara secara alami kebanyakan orang memang memandang rendah office boy itu, ya. Ini mungkin sama seperti kalau teman-teman misalnya melakukan laku uposata atas sila, ya. Kan kadang-kadang pada saat hari-hari uposata, banyak umat Buddha yang tidak uposata. Terus yang uposata cuma satu dua orang akhirnya merasa risih, merasa minder. Ya pola pikirnya kurang lebih seperti itu. Nanti kita dibilang sok-sokan gitu kan. Padahal sebenarnya kan bukan. Dan memang pada saat hari-hari uposata, penanggalan uposata, memang Sang Buddha meminta kita itu untuk berlatih atas sila seperti itu. Sehingga ketika kita menjalankan atas sila, eh, yang tidak menjalankan justru yang harusnya minder, begitu pola pikirnya, ya. Jadi
ketika saya baik kepada office boy, eh, yang selalu bully, yang selalu merasa lebih tinggi, harusnya mereka yang merasa, ih aneh, kita sudah jahat ini sama orang seperti itu. Ya, jadi ya mungkin kurang lebih seperti itu. Eh, Kalau kita harus berjalan sendiri di dalam dhamma, ya berjalanlah sendiri seperti seekor gajah di hutan. Jadi masih ingat mungkin Bu Kema pernah dengar ketika para biku itu saling apa namanya ahli Vinaya dan ahli Sutta itu bertengkar. Nah, waktu itu Sang Buddha kemudian mengatakan, wahai para biku, kalau engkau tidak mendapatkan teman seperjalanan yang bijaksana, yang berpengetahuan dan mempunyai moralitas, maka sebaiknya engkau berjalan seorang diri seperti seekor gajah di dalam hutan yang bebas seperti itu, ya. Jadi lakukanlah kalau itu baik, eh, ya abaikan semua pandangan orang karena mereka memang eh, mayoritas orang-orang itu kan memang ya seperti itu buruknya gitu ya. Kalau kita bisa berjalan sendiri di langkah yang baik ya 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 semoga kita bisa memberi mereka contoh sih. Kalau mereka eh, merasa apa yang kita lakukan baik dan kemudian mereka bisa mengikuti ya syukurlah seperti itu. Ya, ya mungkin begitu Bu Kema. Ya. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Jadi demikianlah sesi diskusi pada hari ini. Terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa ini, Romo. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, bagus-bagus ya. Baik, untuk selanjutnya, marilah kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada para leluhur, sanak keluarga, dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga jasa kebajikan ini dapat membantu para leluhur dan sanak keluarga berbahagia. Untuk itu, saya izin kepada Romo untuk minta tolong dibacakan Parita Patidana Romo. Oh ya, baik. Baik. Mari Bapak Ibu, teman-teman, setelah melakukan perbuatan baik dengan membahas dhamma di saat yang tepat, mari kita melimpahkan jasa dengan membacakan Parita Patidana. Punya sida nikatassa yanangnya nikata nime te sanca bagino hontu sattanantap pamanaka ye piya gunawanta ca mayam mata pita dayo dittha me capya ditthawa anye maccat tawerino satta tittanti lokasmin te bhumma catu yonika pance kacatu wokara samsaranta bhawa bawe nyatang ye pati danam me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinyana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukajiwino kema padan capapontu tesa sasi jatang subha sadu sadu sadu. Anumodana Romo. Tuki Hotu, Bukema, teman-teman. Ya, mungkin sebelum kita tutup dari Romonya ada mau memberikan closing statement untuk pemaparan hari ini, Romo. Oh iya, terima kasih. Baik,
Jadi, mari teman-teman, eh, kita sama-sama, saya juga ya, kita sama-sama berlatih mengurangi mana atau keangkuhan kita, karena mana itu sangat berbahaya. Itu bisa mencegah seseorang untuk mencapai eh, tingkat kesucian terakhir. Tidak mungkin bisa dikurangi dengan tiba-tiba, kecuali kita bisa lakukan dengan bertahap, dengan latihan yang sungguh-sungguh, dan disertai dengan dukungan dari meditasi. Lakukanlah, kurangilah, perkecil potensi yang bisa menimbulkan mana atau kesombongan kita dengan senantiasa berlatih penuh kesabaran, tidak memiliki banyak keinginan, dan selalu memiliki rasa puas. Ya, mungkin itu closing statement saya, Bu Kema. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan juga dari Dhamma Meta Jember Anumodana. Eh, Baik, kami dari Kresi dan Besuki juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Bumi Horas yang telah berkesempatan dan mau memberikan ceramah Dhamma pada hari ini yang sangat membuka insight baru kali ya bagi teman-teman yang belum tahu. Eh, jadi, eh, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan kembali mengucapkan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Buddhang Bhagavantang Bhagavantang Abhiwademi Abiwademi Swakhato Bhagavato Bhagavata Bhagavata Dhammo Dhammo Dhammang Dhammang Namasami Namasami Supatipanno Pattanno Bhagavato Bhagavato Sawaka Sawaka Sangho Sangho Sanggang Sanghang Namami. Namami Marilah kita bersama-sama mengucapkan patana Sabbe Sata Sata Bawantu Kitata. Sukhitata. Semoga Semoga semua semua makhluk hidup berbahagia. berbahagia. Sadu, 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 sadu. sadu. Adapun beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan, silakan kepada operator. Baik, demikianlah Damasa Kaca Online yang diselenggarakan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Saya Kema selaku moderator pada hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang telah saya ucapkan. Saya tutup dengan Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu.